Jadi kita kali ini lihat koleksi Kak Iqbal apa aja, dan ini rekomendasi yang cocok buat para pemula. Kak Iqbal ini adalah hobis dan seller di reptil, kura-kura. Tapi akhir-akhir ini justru malah suka ikan gitu, tapi dikit-dikit gitu sambil belajar juga di Body Fish. Iya kayak gitu-gitu. Halo sahabat ikan, ketemu lagi di Body Fish Channel. Thank you udah ngeklik video ini, dan video kali ini gue bareng sama Kak Iqbal. Halo. Pertama kali ini aku di Body Fish Channel. Pertama kali ya, pertama kali. Tapi aku kemarin habis dari sana, keren banget. Sekarang kayak gantian. Akhirnya boleh masuk ke kediamannya Kak Iqbal. Iya nih. Kita mumpung lagi di Bandung kan, berhubung lagi ada acara juga kontes Cana itu. Besok aku juga mau datang ke sana. Nah, besok kita ke Ciwok ketemu lagi. Jadi ini konten dulu di rumah. Boleh. Kak Iqbal ini adalah hobis dan seller di reptil, kura-kura. Tapi akhir-akhir ini justru malah suka ikan gitu, tapi dikit-dikit gitu sambil belajar juga di Body Fish. Iya kayak gitu-gitu. Jadi kita kali ini lihat koleksi Kak Iqbal apa aja, dan ini rekomendasi yang cocok buat para pemula sebenarnya, ya kan? Sekalian ya kita bahas aja ya. Karena kan Kak Iqbal juga bilang tadi baru keracunan. Artinya memang ya inilah ikan-ikan yang cocok untuk pemula. Nanti gini. Tapi bener Kak, banyak banget pertanyaan itu masuk, dan agak susah untuk ngejawabnya karena aku kan udah lumayan agak lama, jadi agak menyiapkan yang emang menengah, maksudnya hobis menengah ke lama gitu. Iya sih. Ikan-ikan yang jarang dicari, orang malah nyari di aku. Bener. Untuk yang beginner malah aku nggak ada. Nah ini kesempatan nih, kita bisa review. Kita bisa review lagi di tanknya Kak Iqbal. Iya, gitu. siap. Sekalian aja mungkin Kak, mau dibahas mungkin Kak. Mau banget. Ini pertama dari ukuran akuarium dulu. Ukuran akuarium ini kayak 100 berapa ya? 120 atau 120-an lah ini. Karena ini ukuran umum sih, ini 1 meter 120 tuh umum banget ditemuin di semua hobis ikan predator. Karena kalau di bawah itu kekecilan. Iya bener sih. Sebenarnya ini aku kayak lagi nyari lelang-lelang aja gitu kan. Ada nggak ya akuarium? Ternyata ada ini sama ini sekalian, ya udah deh. Kita bikin sekalian gitu. Kalau bawahnya sih bikin sendiri. Kita review ikannya dulu. Dulu pertama kali Kakak beli ikan yang mana? Pertama kali banget ya. Aku tuh peacock bass sih awal-awal dulu. Memang aku juga dulu gitu Kak. Kenapa sih? Iya. Beli di perikanan itu dulu ya. Pertama kali. Maksudnya dari kecil emang pelihara. Cuman mulai jualan kan 2019. 2017 tuh aku beli akuarium juga 130 cm, kecil. Dan jajannya juga peacock bass. Kenapa ya? Berarti rata-rata orang begitu ya? Iya, bener ya. Peacock bass inilah biasa mono lah yang pertama ya. Awalnya ada 4 Kak, cuman yang satu itu mungkin gagal adaptasi atau gimana, besok-besoknya 2 hari langsung lewat. Karena beli kecil. Beli gak terlalu kecil banget, tapi ya masih relatif kecil lah. Ini lumayan nih ternyata gede. Cuman ya gitu sih. Aku kan jujur aja kayak nggak ngerti pattern gitu-gitu ya kayak. Jadi ya udah asal-asal beli aja, yang penting ada gitu. Dan inilah ada 3 ikannya. Oh jadi satu gugur. Oke, ini ukuran sekitar 20 cm nih sahabat ikan nih. 20 cm lah. Ini kalau di daerah Bandung jajannya di mana, online aja atau? Biasanya sih aku suka online, kalau enggak ya gitu cari di Facebook, terusnya nanti ngecek kira-kira yang di Bandung siapa yang jual kayak gitu sih. Soalnya kalau di toko-toko ikan yang bener-bener ikan biasanya ya ikan-ikan aquascape, kalau enggak ikan predatornya kecil-kecil yang kayak gitu-gitu deh. Ya emang agak kalau predator itu emang agak niche ya. Jadi kalau di kios-kios ikan biasa mungkin nemu tapi sedikit. Iya sedikit, sama kayak ini mah bukan yang dicari atau kayak gitu-gitulah. Atau yang udah punya mah gitu. Kayak gitulah palingan lah. Terus ada ikan apa lagi? Di sini ini tuh apa sih, leopard catfish ya? Iya, jadi ini tuh sebenarnya apa ya? Dia tuh hybrid nih. Oh, hybrid. Ini hybrid nih. Kalau di mana? Di alamnya di Amerikanya dibilang hybrid nih. Tiger shovel nose, kalau nggak salah dia hybridnya sama Peruno. Oh, jadi begitu aja dia ya. TSN sama Peruno catfish. Iya gitu. Nah, kalau di Indonesia terkenalnya emang dia leopard. Iya sih, aku juga nanya ke pedagangnya leopard sih. Terusnya ini tuh sebenarnya Kak aku kasih UV kayak gitu nggak apa-apa nggak sih Kak, atau gitu nggak apa-apa? Soalnya kalau nggak dikasih UV kan nih sebenarnya juga pasti di kamera kan agak mantul ya, nyebrot gitu kan cahaya. Jadi waktu dulu tuh hijau banget di sini tuh. Kasih itu benar-benar jadi obat sih, jadi solusi. Memang, jadi UV itu sifatnya penghancur Kak Iqbal. Jadi dibilang itu kenapa UV sterilizer. Iya, benar-benar. Jadi biar steril semua yang masuk ke
filter UV itu logikanya adalah dihancurkan. Jadi partikel-partikel lumut yang sebenarnya belum kelihatan mata udah masuk ke sana dihancurin. Jadi airnya nggak hijau. Oh iya beneran, pantesan soalnya kerasa banget nih Kak. Terus selain itu juga nih aku ada Oscar sih ini Paris Albino. Paris Albino sama Paris dari Body Fish. Dari Body Fish tuh Albino. Awalnya cakep banget jadi gelap Kak. Kenapa ya? Jadi kalau ada beberapa ikan, contoh kayak peacock bass itu juga pengaruh banget dari backgroundnya. Oh, di Body Fish juga salah. Kemarin naruh di background hitam. Lama-lama di rumah juga kayak gini akhirnya. Oh jadi hitam gitu ya? Keruh, iya. Balikin sekarang ke putih semuanya lagi dipindahin. Kalau putih nanti dia jadi cerah lagi gitu? Iya, cuman proses ya. Karena menghitamnya pun dia nggak langsung kayak. Iya benar. 2 minggu, 1 bulan baru menghitam ya. Ntar balik putihnya lagi juga. Aku kira gara-gara pakannya di sini. Aku kan bisa pakan sama kasih lele kayak gitu sih. Lele juga sebenarnya udah oke tuh untuk lemak dan proteinnya, apalagi untuk pewarna. Berarti ini masalah background kali ya. Tapi kenapa kalau di sini Kak Iqbal size-nya ini pada sesuai gitu, jadi nggak saling makan? Atau pernah kejadian saling makan? Nggak pernah sih, soalnya ya dipikir-pikir juga sih. Soalnya dulu sebenarnya pernah Kak, dulu waktu SMA gitu iseng-iseng pelihara juga kan. Nah waktu itu belajar tuh size-nya terlalu gede kayak gimana pas saling dimakan, apalagi sama ikan yang RTC tuh. Itu kan dia kan suka ini ya makanin semua ikan yang lebih kecil dibanding mulut dia kan. Jadi kalau di predator tuh paling terkenal jangan pernah percaya sama mulut lele. Bener sih, mulut lele tuh jangan dipercaya. Betul. Iya. Ini besok mau ikut kontes? Mana ada? Kan biasa banget Kak. Ini kan biasa banget. Tapi dia respon banget loh. Masa sih? Iya, dia respon banget. Dari tadi kita shoot dia mondar-mandir. Iya sih lumayan sih, maksudnya nggak muyung-muyung banget gitu ya. Dapat ini juga. Dapat lelangan. Kalau ini enggak sih, ini aku beli sih. Oh, ini beli. Iya, ini aku beli. Dari kecil atau udah segede gini? Udah segede ini. Awalnya tuh Auranti di sini. Tapi ya tau lah Auranti gimana penyakitnya ya, nggak lama. Auranti susah banget. Auranti memang. Kemarin juga lagi dibahas ya di channel Kakak ya? Iya, parah. Aku juga sempet nonton tuh. Udah mati doang. Jadi ini kan ya seginilah, hampir sekeramik ini panjangnya. Parah, mati doang akhirnya. Mati? Iya, mati doang. Tapi ada beberapa juga teman-teman yang ternyata Aurantinya udah jadi di Indonesia. Oh iya? Maksudnya dia udah beranak. Nggak tahu sih ya. Oh bener? Emang bisa apa beranak? Iya. Oh baru tahu dia, aku baru tahu. Akhirnya ada dokumentasinya juga udah jelas dan memang orang Indonesia maksudnya. Jagoan gitu. lah. Setelah aku kan WC semua ya Auranti ya. Nah, mungkin itu adalah bibit yang nantinya akan lebih unggul. Karena gini Kak, kalau dari persepsi aku sendiri, Auranti itu masuk ke Indonesia, WC-WC-an ini itu kan sekitar puluhan bahkan sampai ratusan ribu ekor. Iya sih. Tapi coba Kakak perhatiin yang bertahan, paling ratus atau paling banyak ribuan ekor. Iya. Jadi sisanya kemana? Iya. Mati. Karena aku ngangkat konten pun korbannya lihat sendiri, maksudnya jejak digitalnya ada. Aku cuma punya segini, datang kondisinya wildcats itu kayak begini dan matinya tuh serem banget. Iya sih. Nah, sekarang datanglah breeder-breeder Auranti lokal yang mungkin Aurantinya udah adaptasi dengan kondisi Indonesia. Iya sih, biasanya kayak gitu sih ya, kayak kalau misalnya yang WC-WC apakah dia nanti apakah nanti dia justru jadi bibit unggul, maksudnya yang justru bertahan lebih kuat terhadap penyakit dan lebih survive gitu kan. Ya itu nanti kita lihat lagi, ke depannya, kita belum tahu itu jadi semoga apa. Semoga ya, supaya Aurantinya nggak dianggap ini tuh, soalnya Auranti kalau menurut aku dia dianggap ini sih Kak, kayak dianggap lemah, dianggap kayak udah jangan dipiara gini-gini, gara-gara ya itu gampang mati. Aku juga sama, ngalamin 3 kali loh mati Auranti. 3 kali kan? Iya, tapi dengan bodohnya. Enggak, tapi memang itu sih bener-bener susah. Kayak wah kacau deh. Ya kita berharap aja. Kan ini aja lah. Kalau Maru kan emang lokal pride lah. Lokal pride juga sih. Iya, kan besok kita juga bakal Maru ya besok. Maru. Kita lihat aku juga turunnya justru di Maru, malah di Auranti aku nggak turun. Kayak gitu. Kayak gini, tapi ini biasa banget sih. Terus tadi apa lagi? Gimana Kak? Aku mau lihat ini Kakak. Oh, ini yang dari Body Fish. Nih, iya. dari pojok sini nih. Apa kabar dia? Baik-baik sih, tapi aku tuh awalnya agak kaget Kak. Kok tiba-tiba ngegendut sendiri gitu kan, padahal belum dikasih makan. Ternyata memang sepertinya itu adalah kemampuan dia juga kali ya, bisa elastis ya perutnya. Iya, perutnya bisa elastis. Jadi pernah waktu itu saya juga aku lagi videoin gitu ya, kayak Iqbal ya. Terus dia kok ngegendut sendiri, apa dia makan temennya ya? Tapi ternyata enggak. Makan temennya atau gimana? Ternyata emang begitu karakter ikannya. Ya. Aku kan langsung ngechat Kak Ricci kan, ini kenapa? Tapi tiba-tiba ngepe sendiri. Nah, tapi ini dia lagi diem nih. Emang kayak gini sih dia kayak vertikal gitu ya. Kalau nggak dia gerak-gerak sampai di bawah tuh pasirnya kalau dilihat juga kayak yang kena kibasan ekornya. Iya, dia udah begitu aja kan? Iya, begitu aja. Kecuali kalau misalnya ada ikan mungkin, dan sekali aku kasih makan ikan juga biasanya Kak agak banyak gitu biar nanti red buat ke makannya.
Jadi dia mau ngejar sendiri. Iya, mau ngejar sendiri. Sebenarnya dikasih makan juga mau sih dia, gampang banget disuapin. Ya. Cuman pingin aja seru gitu kan ngeliatnya dia makan. Waktu itu pernah dikasih ikan komet banyak tuh. Akhirnya kemakan sama dia tanpa disuapin. Oh, ya udah berarti biarin instingnya berjalan sendiri. Karena dia tetap nokturnal. Mungkin dia makannya akan lebih nyaman ketika gelap. Oh, dia nokturnal. Aku baru tahu tuh. Lele tuh karena matanya itu jelek, jadi dia lebih ngandelin kumisnya kan. Iya, dan biasanya lele tuh aktif di malam hari. Soalnya ini juga matanya kelihatannya kayak kirain aku kalau Auranti kan makan mata kayak gini kan udah kayak cloudy eyes gitu kan. Kira aku ini cloudy eyes ternyata emang gitu ya. Biasa pindah air lebih kelihatan terus lama-lama udah normal lagi. Nah itulah. Dan aku mau lihat juga ikan predator kakak yang katanya ada di kolam. Iya, kolam. Tapi sebenarnya itu tuh lagi agak kotor sedikit, gak apa-apa ya. Gak apa-apa. Kelihatan dikit-dikit mungkin ya kalau misalnya. Boleh. Sebenarnya di sini lebih ke kura-kura sih kak. Aku tuh niatannya. Cuman ya gitu. Tuh ada Oscar juga di sini. Aku asal lempar aja sih kalau ini mah. Ada Florida. Gitu. Iya ada Florida juga. Jadi ini maaf ya sekali lagi agak kotor belum dikuras. Santai. Pokoknya ini ikan-ikan yang awalnya ada di tank situ. Cuman kalau aku pikir-pikir kayaknya itu ukurannya terlalu kecil atau kayak gimana pada awalnya kan, jadi aku lempar sini tuh juga ada ikan pacu tapi ya murah-murah sih kak di sini mah, ikan-ikan biasa aja. Sebenarnya aku tuh masukin maru kemarin 10 ekor ke sini. Tapi dia mungkin lagi pada ngumpet kali ya. Kemarin ada yang mati juga kak tiba-tiba, awalnya kan 10 kan nggak apa-apa. Nah besoknya tuh aku ngeliat tiba-tiba ada kepalanya doang. Apakah itu berantem atau gimana sih sama yang lain? Bisa jadi, atau kalau marunya kekecilan itu kan ada gar ya, mungkin kena kali atau digigit sama. Nah, tuh marunya tuh kelihatan tuh. Udah agak gede sih segitu. Gede. Iya, awalnya kecil kak. Gede gitu. Iya, berantem kali ya? Bisa jadi berantem karena teritori kan. Iya, pas kecilnya mah kan nggak berantem ya. Pas semakin besar sih analisa aku sih mungkin dia berantem, terusnya kan dia akhirnya mati. Ya pas mati ada kura-kura dimakan gitu kan. Jadi palanya buntung. Terus paku juga itu kalau udah mati biasa dia ikut makanin. Oh, paku ya? Paku. Tapi kalau hidup dia justru malah malas ngejar. Iya sih. Kayak gitu. Berarti sini lebih ke ada ini kura-kura kalau gitu. kayak YouTuber luar yang punya ini juga nih, kolam juga nih. Paul Cufaro bukan sih? Iya. Iya, Paul. Sebelum Paul itu nyontek si Zack Catch 'em All. Oh, siapa tuh? Oh, Zack. Oh, iya tahu. Oh, iya tahu. Iya, pertama dia, terus Paul ikut-ikutan punya kayak ginian juga. Terus aku ikut-ikutan. Tapi justru ternyata kontennya lumayan kan, malah itu yang awalnya mah ini tempat udah lama banget sih. Oh mungkin Paul yang ngikutin aku kayaknya. Ini udah lama loh. Kolamnya sih udah lama, tapi diperuntukkan buat kura-kuranya baru. Udah jelas ini ya ada tangga untuk berenangnya. Ini kolam renang ini sepertinya. Kolam renang bocil gitu buat kecil-kecilan aja. Kalau renang buat rendem-rendem aja buat anak-anak. Dan ternyata sekarang buat berendam. Iya, anak-anak kan sudah semakin dewasa, semakin besar kan. Akhirnya sekarang buat kura-kura dan buat ikan-ikan lainnya gitu. Mereka dietnya sama. Sebenarnya aku sih sebenarnya di sini tuh suka dikasih ikan itu loh kak, kayak ikan emas. Kalau ikan lele kayak gitu ya beli 200 ribuan atau berapa gitu seminggu 2 kali. Sama aku masukinnya sini, besoknya udah nggak ada, besok nggak ada gitu. Jadi dikasih makannya mah serentak aja gitu, sama dikasih pelet juga sih sebenarnya. Kayak gitu. Jadi pantesan ikannya apa? Maksudnya tetap sehat-sehat. Sehat-sehat ya. Itu Floridanya tadi naik gendut banget. Ya, jadi ini masih live feeding maksudnya makanan hidup gitu. Makanan hidup kayak gitu kak. Pokoknya ya ini aja. Ini kan udah mau habis tuh kelihatan. Bahkan ada ikan-ikan yang jair kayak gini tuh aku nggak pelihara tuh kak. Paling kecil-kecil itu tuh yang aku kasih makan tuh kan ada di sana, nggak terlalu kelihatan sih mungkin di kamera. Ntar dia gede jadi begini. Iya, nanti kalau udah gede kayak gini biasanya kalau pas kura sekolah mah aku ditangkap-tangkepin aja, kita goreng-gorengin gitu. Soalnya kan kita nanti malah makanan yang kita peruntukkan buat yang lain malah dimakan jair juga. Iya, benar. Terus ada nggak kira-kira ikan yang kakak lagi pengen tapi belum kesampaian dibuat di kolam ini? Sebenarnya tuh aku tuh pengen arapaima, tapi arapaima masih boleh nggak sih? Arapaima itu masih diperdebatin. Ya. Ada karena banyak yang pelihara, tapi katanya dilarang juga. Iya sih. Tapi kalau untuk dilepas liarkan itu udah pasti tidak boleh. Itu gara-gara kasus yang dilepasin ke sungai jadi ribet ya. Sebelum itu pemerintah yang penting hanya memberikan larangan buat lepas liar aja gitu. Lepas liar aja, tapi ternyata sekarang udah lebih ketat lah. Iya. Kalau saran aku juga takutnya 2 tahun ke depan atau 3 tahun ke depan Kak Iqbal malah kegedean. Ntar Kak Iqbal susah sendiri. Iya, nanti itu ya. Pilihan ikan lainnya aja. Apa tuh ikan buat menurut kakak apa nih di sini? Kalau di sini yang mirip arapaima aja kita pakai arwana nil bisa. Itu arwana nil. Iya, aku lihat di dua divisi ada arwana nil. Gede-gede sumpah itu aku kabita pisan. Aduh. Nah, siapa tahu ntar coba deh ya aku kirim ke sini 1 ekor coba kakak gedein. Oh ya. Oh asli. Oh nanti kita rapihin dulu ini filternya, kita benerin dulu biar cakep nanti. Dia juga ikan yang maksudnya kalau oksigennya rendah dia
itu ke atas, ngambil napas ke atas. Oh iya, kayak cana gitu dia berarti. Kayak cana. Tapi beda sama arwana biasa berarti? Beda. Oh baru tahu. Tapi dia makannya cacing beku biasanya. Cacing beku ya? Iya, cacing beku. Soalnya mulutnya kecil ya? Mulutnya kecil. Aku pernah sih dulu pelihara Kak, masih kecil deh. Mati juga. Karena memang nggak bisa. Sayang banget deh. Oh di Wadivis mana aku lihat gede-gede. Siapa tahu ntar bisa gede di sini didokumentasiin. Wah, keren guys. Gitu. Teman-teman bagus keren. Terus kalau buat ini apa? Kura-kura. Iya buat kura-kura. Kalau ini memang kura-kura air. Kura-kura air Kak di sini. Dan Kak, ini bisa dikomteng sama predator. Nah sebenarnya kalau misalnya dikomteng sama predator sih kalau menurut aku bisa-bisa aja karena sebenarnya kan kalau kura-kura ini kan predator yang paling atas lah ya mungkinnya ikan aja dimakan sama dia kan. Nah jadi karena ikan ini cepet-cepet jadi kemungkinan besar buat ketangkap sama kura-kura nih kalau ikan predator sih nggak mungkin kecuali kalau ikan predator udah mati duluan. Iya. Baru digerogotin gitu. Dia dietnya ikan-ikan kecil yang tadi kakak lempar itu juga. Lebih ke pelet sih kalau dia, lebih ke pelet. Kadang ikan-ikan itu tuh aku taruh aja supaya insting alami dia buat nangkap ikan itu ada gitu Kak. Oh, jadi gitu. Kadang-kadang juga kan kita kalau skip kasih makan ada sumber makanan yang lain kayak gitulah. Tapi ngerawatnya nggak susah. Nggak susah sih. Udah cuman maksudnya dikasih makan, dikasih tempat. Ini perlu juga tempat naik. Iya, nanti dia naik ke sini. Biasanya siang-siang dia jemur di sini emang nggak langsung kena sinar matahari, tapi panas matahari mah dapat. Kadang juga kita langsung jemur gitu Kak. Tapi mah Bandung mah adem, nggak kalau di Jakarta mah. Adem sih. Waktu aku ke Jakarta tuh biasanya kalau di Bandung nih ada angin tuh dingin. Kalau di Jakarta tuh udah panas, ada angin panas juga. Angin panas juga. Nggak ngobatin gitu. Kalau di sini kok enak ya. Coba kalau di rumah ya udah kena ginian, aduh pengep banget rasanya. Sekarang enak kan? Enak banget. Makanya kalau ke Jakarta aku rasanya langsung drop aja gitu. Kalau di Bandung memang kalau orang Jakarta ke Bandung nggak pengen pulang. Iya bener. Kalau orang Bandung ke Jakarta kapan pulang ya gitu. Iya, orang adaptasi di Jakarta kayaknya panas gitu. Nah, cuman emang banyak kali di Jakarta yang nggak ada di Bandung juga. Benar. Itu sih plusnya. Jadi buat pemula kalau mau komteng sama kura-kura juga ternyata gampang. Cuman ya gitu, PR-nya Kak, kasih daratan lah PR-nya. Nyocokin kalau kalian punya kolam, karena banyak juga yang melihara ikan predatornya di kolam ya, kasih daratannya. Nah, iya benar-benar. Kalau di akuarium, kalau kalian berani setting seperti ada daratannya gini ya silahkan. Tapi untuk di komteng atau dipelihara bareng itu sangat bisa. Bisa sih. Iya kan? Menurut aku karena memang dia nggak susah kan? Nggak susah, aman aja. Nggak yang harus punya makanan khusus dan sebenarnya kalau dikasih ikan potong gitu sama aja kan sama bisa. Aja makan semua gitu bareng-bareng mereka rukun gitu. Iya kayak gitu Kak Malik. Jadi itu aja koleksinya Kak Iqbal. Iya, Aduh, thank you banyak. Siap, udah dikasih main ke sini. Besok ntar kita bahas lagi. Ntar kalau ada koleksi yang lagi Kak Iqbal pengen riset atau amati, ntar kontak Badivis aja. Iya, pokoknya aku bisa belajar apa-apa ya, kontak Badivis. Kalau mau bilang subscribe, tapi subscribe Kak Iqbal lebih banyak, jadi nggak usah di-subscribe. subscribe dong. Sekali subscribe ya gitu ya. Oke, subscribe ya guys, channel Kak Iqbal juga. Thank you banyak supportnya Kak Iqbal. Oke, nanti kita review-review, kalau ada yang kurang, ntar kontak-kontak aja. Siap. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Rici Budiman pamit, Kak Iqbal pamit. Bye-bye. Bye-bye. Thank you guys.